Yo guys, balik lagi sama Fendi, Curjupu. Iya, ini yang kalian tunggu, Xiaomi 12 Pro. Tanpa basa-basi dan gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh iya, tapi sebelumnya biar gua tahu kalau video yang gua bikin ini gak sia-sia, boleh tolongin gua buat like video ini ya. Thank you dan let's go. HP ini ada 4 warna, ada hitam, biru, ungu buat yang back covernya kaca, dan satu lagi warna hijau dengan cover vegan leather. Untuk variannya ada 3, 8128, 8256, sama 12256. Untuk harganya mulai dari 10,5 juta sampai 12,1 juta rupiah. Seperti biasa, ingat ini harga resmi di Cina sana. Dan kapan dirilis global, untuk saat ini belum ada informasinya ya guys. Jadi sabar aja, mungkin dalam 1 atau 2 bulan lagi. Ini dia kotaknya, balik lagi ke kotak tebal, terus berwarna dasar hitam. Dan standar box Xiaomi sih, ada angka 12, Xiaomi 12 Pro, logo Mi, gitu-gitu deh. Langsung aja kita buka plastik luarnya. Pas dibuka langsung ada kotak hitam yang isinya SIM ejector, ada buku-buku nggak jelas yang jarang kita baca, dan transparan case yang elastis. Di dalamnya lagi ada kabel chargeran Type A ke Type C, dan terakhir, wow, chargeran 120 watt, sadis. Pas dinyalain langsung disambut oleh MIUI 13 berbasis Android 12 loh, dan kayak biasa setup dulu dan registrasiin fingerprint. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 25,6 GB dari 128 punya gua. Langsung diminta update software juga nih guys. Dan satu yang gua notice, karena ini MIUI 13, sekarang jadi ada widgetnya gitu ya. Kalian bisa utak-atik di sini. Ayo bisikin gua di komen kalau kalian mau gua bahas tuntas tentang MIUI 13 ini guys. Impresi awal gue liat HP ini jujur biasa aja ya dari sisi desainnya. Nggak ada sesuatu yang bikin greget. Tapi nilai plus untuk varian gua ini adalah back covernya yang menyerupai kulit gitu. Disentuh enak dan nggak terlalu licin pas digenggam. Kamera modulnya memanjang ke atas dan bumpnya pas lah, nggak tebal-tebal amat dengan tulisan Xiaomi di kiri bawah. Lanjut ke bagian depan, dia punya layar 6,73 inch, kamera selfie di tengah, dan punya bezel yang cukup tipis nih. Samping kanan kirinya ada curve dikit gitu, jadi saat digenggam berasa tipis dengan tebal 8,66 mili dan berat 204 gram. Ini untuk varian gua, kalau yang varian kaca itu agak sedikit beda. Di sebelah kanan ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada speaker, tulisan sound by Harman Kardon, mic, dan IR blaster. Terakhir, di bawah ada dual SIM slot yang nggak bisa tambah memori, mic, port Type-C, dan speaker. BTW guys, kalau kalian perhatiin, frame-nya ini frosted gitu ya, nggak mengkilap, dan gue demen sih. Lanjut kita ke spesifikasinya, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,73 inch 2K E5 AMOLED dengan LTPO generasi kedua dan microlens teknologi. Udah, nggak usah pusing, intinya dengan teknologi tersebut bikin layarnya jadi lebih hemat daya. Habis itu 120Hz refresh rate yang dynamic, 1500 peak brightness, dan perlindungan Gorilla Glass Victus. Untuk performance, ini dia Snapdragon 8 generasi 1 pertama dari Xiaomi dengan LPDDR5 UFS 3.1 yang dapat skor Antutu itu di 970 ribuan. Sekarang ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Dari sisi baterai dia punya kapasitas 4600 mAh yang support 120 watt fast charging. Diklaim ke 100% itu dalam 18 menit doang cuy. Gile. Habis itu ada wireless charging dan reverse wireless charging. Dan khusus di Xiaomi 12 Pro ini mereka bikin chip sendiri loh yang namanya Surge P1 yang digunakan untuk mengoptimalkan pengecasannya. Habis itu kita ke sisi kamera yang punya 3 lensa 50 megapiksel. Pertama, kamera utamanya dengan sensor Sony IMX707, ultrawide-nya dengan jarak pandang 115 derajat, dan telefoto dengan 2 kali optical zoom. Habis itu kamera selfie-nya 32 megapiksel. Selain spek tadi, masih dari sisi kamera, Xiaomi juga memperkenalkan fitur yang namanya Cyber Focus, di mana fitur ini memberikan kecepatan fokus dan tracking yang lebih baik. Nanti coba kita buktiin ya. Untuk spek lainnya, dia udah HP 5G, dual stereo speaker, sound by Harman Kardon, under display fingerprint, dan untuk IP ratingnya, sayangnya gue nggak ketemu informasi ini ya. Sepertinya emang nggak ada deh. Oke, coba kita tes speakernya. Sekarang gue bandingin sama Mi 11 Ultra.
Oke, jadi percobaan pertama gua main Genshin Impact highest 60 FPS dengan performance mode on dan speed mode on juga. Buat yang nggak tahu speed mode apaan, nanti gua jelasin. Total gua main 15 menitan, dapat FPS rata-rata ada di sekitar 40 sampai 50 FPS ya. Dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Waktu lawan musuh rame-rame bisa drop sampai ke 30-an FPS. Nah, untuk panasnya cukup menarik nih. Biasa panas itu ada di bagian belakang dekat kamera modulnya ya. Pas gua ukur itu sekitar 43 derajat. Tapi justru di sini pas gua cek lebih panas di bagian layarnya, sekitar 44 sampai 46 derajat. Oh ya, buat yang nggak tahu, speed mode ini adalah menu baru di developer tools buat memaksimalkan performance HP-nya. Lanjut habis itu setelah gua ademin HP-nya, gua lanjut main lagi tapi dengan speed mode-nya off dan tetap pakai performance mode. Berasa sedikit turun FPS-nya, tapi nggak terlalu signifikan ya sejauh gua coba. Cuma yang pasti setelah 15 menitan gua main, suhunya sih masih panas ya, tapi nggak sepanas sebelumnya, yaitu ada di 41-an derajat di belakang, dan untuk layarnya sekitar 43 sampai 44 derajat. Sementara itu dulu guys, kabarin gua ya kalau kalian mau dibikinin video khusus gaming dan kasih tahu game apa aja yang mau dimainin. Untuk kamera apps-nya seperti biasa, dia ada Pro, Video, Foto, Portrait, dan ini dia More-nya. Kira-kira ada 15 fitur di sini. Untuk resolusi video kamera belakang dia bisa sampai 8K 24 FPS loh, dan ada 4K 60 FPS juga. Untuk kamera depannya sayang nih belum 4K, tapi masih 1080p 60 FPS. Oke, ini dia sampel foto dan videonya. Check it out. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya Xiaomi 12. Gua coba lari nih. 1, 2, 3. Oke, kita bikin cepet aja ya. Untuk fullnya nanti gua bikin video khusus vlog bersama HP ini. Cus. Dan ini dia video kamera belakang 4K 30 FPS. Yang gue berasa warnanya terlalu saturated dan kontras banget ya. Jadinya malah nggak natural dan agak hitam gitu. Terus saat recording kita bisa langsung pindah ke ultra wide. Dan hasil gambarnya lebih mendingan sih. Lanjut kita ke fotonya. Pertama untuk kamera selfie gue sempat bandingin sama Mi 11 Ultra dan hasilnya cukup mirip. Sama kayak foto ultra wide-nya. Tapi untuk wide-nya lebih saturated di Xiaomi 12. Rumputnya lebih hijau di sana. Untuk 2X-nya juga sama. Mi 11 Ultra lebih natural di sini. Untuk foto objek kayak bunga cukup mirip. Cuman Mi 11 Ultra lebih terangan dikit. Terus kita main-main sama fitur Cybershot yang bisa tracking objek kayak manusia ataupun hewan. Ini sih keren loh, dan gak cuman video tapi foto juga kayak gini nih. Hasilnya pun gak main-main guys, tajam banget walaupun kondisinya gue lagi bergerak. Gak cuma itu, dari sisi kecepatan pengambilan gambar juga terjadi peningkatan. Gue cepet-cepetan ambil foto di sini sama Mi 11 Ultra dan hasilnya Xiaomi 12 bisa dapat 47 gambar, sedangkan Mi 11 Ultra dapat 37 gambar. Guys, itu tadi impresi awal gua tentang Xiaomi 12 Pro yang sejauh ini cukup positif sih, dan gua pengen dengar dari kalian juga. Apakah sesuai harapan atau mengecewakan? Yuk kasih tahu gua di kolom komentar. Terakhir, pastiin kalian subscribe channel ini karena bakal banyak konten seru tentang Xiaomi 12 lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.